Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uti Sulistia dengan ujung NIM 60. Saya akan menjelaskan tentang Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT. Pesan pertama yaitu konsep utama REBT. REBT merupakan pendekatan konseling yang menekankan bahwa emosi dan perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh cara berpikirnya. Artinya sebenarnya bukan kejadian yang langsung bikin kita sedih atau marah, tapi cara kita menafsirkan kejadian tersebut. Contohnya misalkan kita gagal ujian. Kalau kita berpikir aku gagal berarti aku bodoh dan gak akan sukses, itu akan bikin kita sedih dan putus asa. Tapi kalau kita berpikir ya ini memang gagal tapi masih bisa diperbaiki, itu jauh lebih tenang. Nah, dalam REBT dijelaskan bahwa manusia itu punya dua kemungkinan berpikir. Yang pertama berpikir rasional yang logis dan realistis, dan berpikir irasional yang tidak logis dan cenderung berlebihan. Dan biasanya masalah psikologis ini muncul karena pikiran yang irasional. Jadi fokus dari REBT itu adalah mengidentifikasi pikiran yang tidak logis, lalu menantangnya dan menggantinya dengan pikiran yang lebih rasional. Selanjutnya, tujuan konseling REBT. Tujuan utama dari REBT adalah membantu individu mengatasi gangguan emosi yang berasal dari pola pikir yang salah. Misalnya kecemasan, marah, takut, atau merasa tidak berharga. Semua itu seringkali muncul karena keyakinan yang tidak logis. Jadi dalam REBT, konselor membantu konseli untuk mengubah pola pikirnya supaya lebih realistis dan tidak berlebihan. Selain itu, REBT juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir rasional, meningkatkan kepercayaan diri, dan membuat individu lebih mandiri dalam menghadapi masalah hidup. Jadi, intinya bukan cuma menyelesaikan masalah saat ini, tapi juga melatih cara berpikir yang sehat untuk jangka panjang. Dan selanjutnya yaitu bentuk keyakinan irasional. Keyakinan irasional ini adalah pola pikir yang tidak logis dan justru merugikan diri sendiri. Beberapa contohnya, yang pertama tuntunan absolut. Misalnya, aku harus selalu berhasil atau orang lain harus selalu memperlakukanku dengan baik. Kalau kenyataannya tidak sesuai, kita jadi stres dan kecewa berat. Yang kedua, membesar-besarkan masalah atau catastrophizing. Seperti ini bencana besar, hidupku hancur, padahal sebenarnya masalahnya masih bisa diatasi. Ketiga, rendahnya toleransi terhadap frustasi, seperti aku gak kuat menghadapi ini, padahal sebenarnya kita masih mampu, cuma pikiran kita yang membatasi. Yang terakhir, memberi label negatif pada diri sendiri. Contohnya, aku gagal, berarti aku gak berguna dong. Nah, ini yang sering bikin seseorang jadi minder dan overthinking. Nah, semua pola pikir ini kalau dibiarkan akan berdampak pada kecemasan, stres, rendah diri, dan emosi yang tidak stabil. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Hosia dengan ujung NIM 69. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pendekatan konseling rasional emotive behavior therapy. Pembahasan selanjutnya yaitu teknik ABCDEF. Nah, teknik ini dikembangkan oleh Albert Ellis. Dia sebagai bagian dari Rational Emotive Behavior Therapy atau yang disebut dengan REBT. Nah, sebelum ke ABCDEF, dia awalnya hanya ABC. Tujuannya untuk menganalisis permasalahan konseling. Nah, seiring berjalannya waktu, dia mengalami perkembangan menjadi ABCDEF. Tujuannya untuk memperkuat proses intervensi sehingga tidak hanya berhenti pada pemahaman, tapi juga mendorong perubahan serta perencanaan untuk kedepannya yang lebih efektif. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan ABCDEF. Nah, A ini kepanjangan dari Activating Event, yang artinya peristiwa atau situasi yang memicu munculnya respon emosional dan perilaku. Nah, seperti peristiwa yang sederhana, contohnya kritik dari teman, atau peristiwa yang lebih besar, kayak kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Namun, si A ini bersifat netral karena bagi dia itu hanya pemicu, bukan penyebab langsung emosi negatif. Yang B atau bisa disebut belief, yaitu cara berpikir atau keyakinan individu terhadap peristiwa tersebut. Nah, mau dia bersifat rasional ataupun irasional. Nah, keyakinan rasional ini dia bersifat logis, fleksibel, juga menghasilkan emosi yang sehat. Sedangkan
keyakinan irasional ini sebaliknya, dia cenderung kaku, tidak logis, juga memicu emosi negatif yang berlebihan, kayak kecemasan atau amarah. Jadi B ini kayak cara kita mikir dan menilai tentang kejadian itu. Selanjutnya itu C atau consequence, yaitu respon emosional dan perilaku yang muncul akibat keyakinan si B terhadap peristiwa si A. Nah, respon ini dia berupa emosi kayak sedih, marah, atau cemas. Juga perilaku seperti menghindar atau menarik diri. Nah, melalui model ABC ini, individu dapat nih memahami bahwa respon tersebut nih dapat dikendalikan dengan emosi dan perilaku. Jadi, yang perlu dibenahi itu kayak pola pikirnya. Selanjutnya D, yaitu disputation, merupakan tahap penting dalam REBT yang bertujuan menantang dan mengubah keyakinan irasional, yaitu dengan cara melalui pertanyaan reflektif atau dialog terarah atau penalaran logis untuk menguji kebenaran pikirannya. Jadi si konselor ini diajak evaluasi apakah keyakinan tersebut ini realistis atau tidak. Selanjutnya yaitu E, efek adalah hasil dari perubahan keyakinan. Nah, di mana konselor ini mulai menunjukkan emosi dan perilaku yang lebih positif. Kayak kecemasannya berkurang, terus kepedeannya meningkat, juga dia merespon masalahnya juga lebih adaptif gitu. Dan yang terakhir itu F atau future plan, yaitu rencana ke depannya supaya perubahan ini bisa dipertahankan. Jadi nggak balik lagi ke pola pikir yang lama. Nah, strateginya itu bisa latihan berpikir secara rasional maupun simulasi situasi tertentu. Agar menghadapi tantangan di masa depan, si individu ini dia mampu gitu menghadapinya secara lebih sehat. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.